Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia akan melawat kita dan memberkati ibadah kita pada kesempatan hari ini. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan sepanjang hari ini. Kita rindu untuk terus dekat dengan Dia, memuji dan memuliakan namanya, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Kita mau bernyanyi bagi Dia, mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Selama kita masih bernafas dan kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati mari kita katakan di hadapan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan.
padamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhanku. Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa kami yang baik, kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih dan pertolongan serta kesempatan yang Tuhan anugerahkan di minggu akhir pada bulan Desember tahun 2025 ini Tuhan. Ada begitu banyak tantangan rintangan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa melalui itu semua Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan senantiasa memberi kami damai sejahtera di tengah gejolak, bahkan di tengah tantangan, rintangan, serta pergumulan yang kami gumuli. Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pada berakhirnya, kiranya semua dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aba mentabiskan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan hadir ke tengah dunia ini. Dia memperbaharui segala sesuatu yang telah rusak. Dan kita layak di hadapan Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi mari kita akan sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Namanya Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita terus agungkan namanya. Namanya Tuhanku. Dia menara yang teguh, kota benteng keselamatan kita. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Dia. Namanya Tuhan kita, Dia menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita terus memuji Dia. Katakan, namanya Tuhan kita, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentengku, perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, yang kekal. Gunung batu keselamatan. Katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Dia nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Pada nama itu Yesus segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam namanya Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mana sorak-sorainya bagi Tuhan? Lebih meriah lagi. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersyukurlah kepadanya dengan penuh ucapan syukur untuk kasih yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah setiap kita melalui kebenaran firman-Nya yang akan dinyatakan bagi setiap kita dalam kesempatan hari ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita pujikan sekali lagi. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan sama-sama bersama dengan penuh iman. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, seperti pujian yang kami naikkan bahwa Engkau adalah pintu bagi setiap jalan, bahkan lebih-lebih Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi segala ciptaan-Mu yang ada di dunia ini, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami sebagai manusia yang percaya kepadamu dilayakkan dan menerima anugerah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan pada malam hari ini Tuhan juga, kami mau belajar sedikit dari kebenaran-Mu, memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman yang sudah kami terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hati dan pikiran kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, shalom. Shalom. Iya, terpuji nama Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Meskipun di ibadah ketiga agak sedikit berkurang karena dalam masa liburan, kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan pada malam hari ini. Ini adalah ibadah terakhir di tahun 2025 secara khusus ibadah umum, karena ini minggu akhir daripada bulan Desember. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan mengizinkan segala kesempatan yang Ia anugerahkan. Bahkan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, yakin percaya bahwa Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama dari ibadah pertama dan kedua, berkaitan dengan Kristus datang membawa damai bagi dunia. Bagian tema ini diberikan oleh Bapak Gembala kita yang ada di tempat ini, dan ini terambil di dalam tema besar, yaitu Kristus datang memperbaharui dunia. Dan dalam pembagian di minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ini, ada yang pertama berkaitan tentang kasih, Kristus datang membawa kasih, membawa pengharapan, membawa terang, bahkan Kristus datang memperbaharui, dan hari ini kita belajar bahwa Kristus datang membawa damai bagi dunia. Nah, berbicara berkaitan dengan damai. Damai adalah kebutuhan terdalam bagi setiap manusia. Tidak ada manusia yang ingin ribut, mencari masalah, bahkan mengalami suasana yang tidak menyenangkan. Setiap manusia menginginkan adanya perdamaian, baik damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, bahkan lebih-lebih berdamai dengan Allah. Kita melakukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan dan tidak menjadi pemberontak-pemberontak kebenaran. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bahwa damai adalah kebutuhan terdalam bagi setiap manusia. Banyak orang mengira damai itu berarti hidup tanpa masalah. Sehingga hidup kita bisa merasakan yang namanya damai, karena tidak ada masalah. Atau tanpa konflik, atau tanpa tekanan.
Karena itu manusia berusaha menciptakan damai dengan caranya sendiri, yaitu melalui sebuah perjanjian, melalui kompromi, dialog, atau bahkan dengan kekuatan senjata untuk menghentikan musuh. Sehingga tercipta yang namanya sebuah perdamaian jikalau ada dalam sebuah peperangan, dalam kubu A dan kubu B. Nah Bapak Ibu, namun damai yang dibuat manusia seringkali hanya bersifat sementara. Hanya bertahan selama kepentingan tidak saling bertabrakan. Atau selama emosi masih bisa ditahan. Begitu ada luka hati, kesalahpahaman, ancaman atau ego yang terusik, damai itu akan hilang. Dan timbullah yang namanya pertikaian dan hal-hal yang membuat itu tidak menjadi damai lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berbicara tentang damai yang jauh lebih besar dari sekedar tidak ada perang. Yang pertama berkaitan dengan damai atau damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, damai sejahtera. Dalam beberapa penafsir dan beberapa penjelasan yang dapat saya lihat, diartikan bahwa shalom berarti sebuah keutuhan di mana hidup yang dipulihkan Bapak Ibu. Hidup yang dipulihkan, yang rusak itu diperbaiki. Dan yang kacau itu ditata kembali menjadi lebih baik. Itu kata shalom. Lalu selanjutnya di dalam kata Yunani, Eirene. Eirene ini Bapak Ibu menunjuk kepada ketentraman hati yang berasal atau bersumber daripada Allah. Artinya damai sejahtera bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Dan ini bukan bergantung pada situasi. Wah karena situasinya saya tidak punya masalah, jadi aman-aman saja, saya merasakan damai sejahtera. Ini berbeda. Tetapi bergantung pada pribadi yang memberi damai. Meskipun di dalam kondisi masalah yang banyak, tetap kita bisa merasakan damai karena ada pengharapan yang Tuhan anugerahkan bagi kita setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus lahir ke dalam dunia, surga mengumumkan tentang sebuah berita terbesar di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14, damai sejahtera di bumi. Dan itu berarti bahwa Allah tidak hanya mengirim damai sebagai sebuah hadiah, tetapi mengirim Yesus sebagai sumber. Dia adalah sumber damai. Sehingga pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh sang sumber itu Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita memperoleh damai meskipun kita sedang bergejolak dengan masalah yang belum selesai, dengan sakit penyakit yang kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Nah Bapak Ibu, Ia datang ke dunia yang penuh, di mana dunia penuh dengan dosa, kebencian, ketakutan dan kehancuran, untuk melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Ia hadir, yaitu mendamaikan kita dengan Allah, menenangkan hati kita, dan menjadikan kita pembawa damai bagi sesama. Sehingga Kristus hadir dalam dunia membawa damai. Ia memperdamaikan antara Allah dengan kita ciptaannya yang telah jatuh di dalam dosa, yang terpisah dengan Allah dan hubungan yang rusak. Bapak Ibu, Natal atau kelahiran Kristus adalah bukti bahwa Allah tidak menyerah pada dunia yang hancur karena jatuh di dalam dosa, terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan moral yang tidak baik. Ia memulai pemulihan dengan mengutus anaknya, sang anak domba, yang oleh darahnya menegakkan perdamaian yang adil dan yang kekal. Kita melihat dasar firman Tuhan berkaitan dengan damai. Di Injil Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan dikatakan dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Lalu selanjutnya Yesaya 9 ayat 6 berkata di bagian akhir, dan namanya disebut Raja Damai. Sebuah gelar yang tidak didapat oleh pribadi manapun selain daripada Kristus yang kita sembah. Raja Damai. Dan ini suatu nubuatan yang tertulis di dalam Yesaya dan penggenapannya bahwa Kristus hadir di dalam dunia 700 tahun kemudian. Lalu Kolose 1 ayat 20 berkata demikian. Oleh dialah ia memperdamaikan. Ini inisiatif Allah. Allah datang ke dalam dunia. Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan Allah itu sendiri. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari berkaitan dengan Kristus datang membawa damai bagi dunia. Yang pertama kita bisa mempelajari bahwa berkaitan dengan Kristus datang membawa damai bagi dunia. Yang pertama adalah rekonsiliasi ilahi. Suatu tindakan usaha yang Allah lakukan supaya dapat memulihkan dan manusia itu bisa kembali kepada bagian yang Tuhan inginkan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Rekonsiliasi ilahi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan ini bisa dilakukan oleh Sang Ilahi, yaitu Yesus. Allah turun ke dalam dunia. Kristus datang ke dunia ketika dosa telah merusak relasi manusia dengan Allah. Kita sering mendengar dan ini seringkali didengungkan bahwa di dalam Kejadian, manusia jatuh di dalam dosa, di dalam pasal ketiga. Tidak taat kepada Tuhan dan akibat daripada dosa atau dampak daripada dosa yaitu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seperti apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Bahwa Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan perempuan yang engkau tempatkan. Dan itu akibat atau dampak daripada dosa. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, mereka takut dan bahkan malu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, sama seperti kehidupan kita di dalam Tuhan. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, ada rasa malu, ada rasa takut untuk kita mau terbuka. Baik kepada Tuhan, bahkan kepada hamba Tuhan, untuk diselesaikan. Dan itu dampak daripada dosa. Kalau kita melihat konseling daripada pastoral, baik di GKI Siloam, bahkan mungkin juga di berbagai denominasi gereja, ada begitu banyak gejolak dalam rumah tangga. Istri mempersalahkan suami dan suami mempersalahkan istri. Anak mempersalahkan orang tua karena tidak menjadi teladan dan sebaliknya. Itulah akibat daripada atau dampak daripada dosa. Tidak mau mengoreksi diri dan meminta ampun ataupun meminta maaf atas segala kesalahan dan memperbaiki diri. Saling mempersalahkan, itu dampak daripada dosa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah, rekonsiliasi. Suatu upaya tindakan yang dilakukan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Roma 5 ayat 10 menegaskan bahwa kita dahulu adalah musuhnya Allah. Karena manusia bertentangan dengan kebenaran dan selalu memberontak. Tetapi diperdamaikan oleh kematian anaknya, ada sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan ini bersumber daripada Allah karena Allah turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Yang membedakan Allah, yang menjelma jadi manusia adalah ia tidak berdosa. Dan inisiatif damai bukan dimulai dari manusia, melainkan dari Allah yang mengutus Kristus sebagai jalan pendamaian. Kita melihat Bapak Ibu berkaitan dengan damai ini bersifat yuridis dan relasional. Yang pertama kita melihat bahwa secara hukum atau yuridis, murka Allah itu dipuaskan oleh pengorbanan Kristus. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena telah jatuh di dalam dosa, upah dosa ialah maut, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mencapai yang namanya surga yang kekal. Karena tuntutan Allah,
sempurna. Satu dosa saja tidak dapat membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Karena Allah tidak akan berkompromi dengan yang namanya dosa. Yang tidak apa-apa lah, dosanya sedikit kok. Tidak apa-apa, dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau tanpa pengorbanan Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, Bapak Ibu, kita akan binasa dengan neraka yang kekal. Jadi murka Allah dipuaskan oleh pengorbanan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Saya persilakan untuk operator, coba dibuka di EC Worship 1 Yohanes pasal 2 ayat kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat kedua. Satu Yohanes pasal kedua ayat kedua. Oke Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan untuk orang-orang tertentu saja, tetapi dikatakan di bagian ending Bapak Ibu, di bagian akhir, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia melalui pengorbanan Kristus. Itu secara hukum yuridis Bapak Ibu. Yang seharusnya kita dihukum, tetapi Allah mengorbankan dirinya untuk dihukum. Dan kita dibebaskan. Bahkan lebih-lebih kita menerima anugerah kehidupan yang kekal. Ini luar biasa. Yang tidak didapat oleh agama-agama lain selain daripada Kristus Yesus yang menganugerahkan keselamatan. Lalu yang kedua, secara relasional. Manusia itu dipulihkan untuk kembali bersekutu dengan Allah. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, hubungan manusia itu rusak Bapak Ibu. Dan melalui pengorbanan Kristus menghubungkan antara Allah dengan manusia. Sehingga kita bisa hadir, kita bisa berdoa menghadap Allah tanpa pelantara daripada imam dan pelantara-pelantara yang lain. Kita bisa langsung datang kepada Allah. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5, 18-19 berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini yang dilakukan oleh Allah Bapak Ibu secara yuridis, bahkan relasional, yang kita peroleh dari Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, Yesaya, di mana ia menubuatkan bahwa Mesias itu sebagai Raja Damai. Raja Damai. Dan Kolose 1 ayat 20 menjelaskan bagaimana ia melakukannya. Karena dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pengorbanan Kristus. Sehingga kita bisa memperoleh dan percaya dalam kerajaan sorga yang kekal. Itu melalui Kristus. Sebelum kita masuk di poin kedua, ada sebuah ilustrasi di mana berkaitan dengan suatu tindakan yang sudah dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di mana seorang misionaris ini menceritakan sebuah pengalaman yang unik di sebuah desa terpencil. Jadi ada pengalaman rohani yang ia peroleh. Ada dua suku yang bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Dan suatu hari, seorang kepala suku dari pihak yang bersalah memulai perang, datang membawa tombak. Jadi kepala suku ini membawa tombak. Dan dia meletakkan di tanah di perbatasan desa musuh. Jadi dia bawa tombak
Dia membawa itu lalu dia tancap di tanah musuh. Dan itu adalah simbol bahwa ia mengakui kesalahan. Kepala suku ini mengakui kesalahannya. Dan dia siap menanggung konsekuensi yang ia akan terima. Namun kepala suku dari pihak korban atau kepala suku yang selanjutnya melakukan hal yang tidak diduga. Ia mengambil seekor domba yang terbaik. Ia menyembelihnya. Lalu ia meletakkannya di samping tombak itu. Lalu ia berkata, "Engkau layak menerima balasan. Tetapi biarlah domba ini yang berbicara, bukan darahmu." Dan sejak saat itu perdamaian itu ditegakkan. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah gambaran. Gambaran ini menggemakan kebenaran Injil bahwa kita meletakkan tombak pemberontakan kita di hadapan Allah ketika kita mengaku bahwa kita bersalah, kita berdosa. Tetapi Allah menegakkan damai bukan dengan darah kita, bukan dengan pengorbanan diri kita, melainkan dengan darah anak domba, itu dirinya sendiri, Kristus. Dan damai dengan Allah bukan berarti dosa itu diabaikan, tetapi dosa dihukum di dalam Kristus. Sehingga perdamaian berdiri di atas keadilan dan anugerah sekaligus. Itu yang dilakukan oleh Allah. Dan aplikasi di poin pertama ini, manusia berdamai dengan Allah bukan dengan menurunkan standar kekudusan Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Melainkan dengan menerima standar keadilan yang telah digenapi oleh Kristus melalui iman. Kita menerimanya melalui iman, bukan dengan usaha kita sehingga kita dibenarkan, tetapi oleh iman, anugerah yang Tuhan curahkan bagi diri kita. Jadi di poin pertama, rekonsiliasi yang Allah lakukan. Lalu yang kedua ada transformasi batinia. Selain daripada rekonsiliasi yang Allah telah lakukan melalui pengorbanannya, dia mendamaikan antara dirinya dengan manusia yang tidak bisa berdamai dengan Allah. Dan yang kedua adalah ada sebuah transformasi batinia. Saat kita percaya kepada Kristus, hati kita, pikiran kita itu diperbaharui, Bapak Ibu. Jikalau kita sudah percaya kepada Kristus, tetapi kehidupan kita sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan, berarti kita belum mengalami transformasi batinia. Seperti Rasul Paulus yang haus untuk membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan merasa apa yang diperbuatnya ini adalah sudah jalannya Tuhan. Tetapi pada saat perjumpaan dengan Tuhan, dan ia buta 3 hari, Tuhan menyatakan kasih-Nya, sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Transformasi ilahi, Bapak Ibu. Di dalam hati, pikirannya dia berubah. Dan ia melakukan suatu tindakan nyata, yaitu dia mengasihi Tuhan, dia memberitakan. Sehingga tidak heran kita melihat di dalam perjanjian baru, ada begitu banyak surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Titus, dan kepada jemaat-jemaat yang lain. Itu banyak sekali, Bapak Ibu. Itu transformasi hati yang Tuhan sudah ubah dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan saya yakin juga percaya bahwa transformasi batinnya ini juga berlaku bagi kita semua yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Damai yang dibawa Kristus tidak berhenti pada pemulihan eksternal, tetapi masuk ke pusat pergumulan manusia, yaitu berkaitan dengan hati. Hati. Injil Yohanes 14:27 menyatakan, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu." Dan artinya Bapak Ibu, damai Kristus itu bersifat internal, stabil dan supranatural. Dan itu tidak bergantung pada situasi. Itu yang Allah berikan. Sehingga tidak heran pada saat orang mengalami berbagai tekanan yang begitu berat, masih bisa tersenyum dan bisa berkata, "Kami mengucap syukur atas apa yang kami alami. Kami mengucap syukur atas sakit penyakit meskipun sampai saat hari ini belum sembuh-sembuh." Dan banyak hal lainnya, Bapak Ibu. Dan itu saya yakin percaya Roh Kudus yang beri kemampuan
untuk mengungkapkan hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Rasul Paulus ia menegaskan bahwa damai Allah melampaui segala akal dan memelihara hati serta pikiran dalam Kristus Yesus yang terdapat di dalam Filipi. Damai ini bukan hasil dari sebuah meditasi Bapak Ibu. Pada saat kita meditasi berdiam diri, wah baru kita bisa merasakan damai. Seperti yang saya lakukan berapa puluh tahun yang lalu. Pada saat ada masalah saya meditasi. Saya baca dengan berbagai kitab-kitab yang ada. Tetapi bukan Alkitab. Sekali lagi bahwa damai ini bukan hasil dari meditasi, tetapi buah dari ketundukan kepada Kristus sebagai Tuhan atas emosi, trauma, ketakutan, masa lalu, dan lain-lain. Itu sumber datang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu masuk di poin kedua ini ada sebuah ilustrasi juga, di mana pada tahun 1871 Bapak Ibu, ada orang yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Dia pribadi yang saleh. Ia mengalami kehilangan 4 anak perempuannya dalam kecelakaan kapal di Samudra Atlantik. Ketika ia berlayar melewati titik di mana kapal itu tenggelam, ia menulis lirik lagu. Jadi ini kisah di balik sebuah lagu. Ia menulis lirik lagu yang kini dikenal di seluruh dunia, Is Well With My Soul. Nyamanlah jiwaku. Itu yang dibuat dari sebuah kisah nyata. Dan ia tidak menulis lagu itu karena tragedi yang telah hilang, tetapi karena damai Kristus lebih besar daripada tragedi itu Bapak Ibu. Di tengah laut duka, Roh Allah menanamkan shalom di dalam jiwanya, dan inilah yang dimaksud oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Meskipun di tengah duka, di tengah tekanan yang tidak gampang untuk dilalui, anak perempuan, 4 anak yang meninggal, dan Tuhan memberi kemampuan untuk tetap kuat, dan Tuhan memberi hikmat untuk menulis sebuah lagu, Is Well With My Soul. Sabarlah, nyamanlah jiwaku. Bagian yang menguatkan kita pada saat kita mengalami berbagai tekanan di dalam sebuah lagu yang boleh sungguh menguatkan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 14:27, damaiku berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang Tuhan berikan dengan damai yang diberikan oleh dunia, itu jauh berbeda Bapak Ibu. Jauh berbeda. Kita melihat damai dunia, ia akan berkata, tenanglah, semua akan baik-baik saja ketika masalah itu selesai. Itu akan baik-baik saja, is well. Tetapi damai Kristus akan berkata, tenanglah, aku besertamu, baik sebelum, selama, dan sesudah masalah itu ada, aku besertamu. Meskipun masalah belum selesai, sakit penyakit belum sembuh-sembuh, pergumulan, doa-doa belum dijawab oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan yang memberi damai dan sebuah kepastian. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Aplikasi di poin yang kedua, damai sejati tidak lahir dari jawaban atas semua pertanyaan hidup, melainkan dari hadirnya Kristus Bapak Ibu. Hadirnya Kristus sebagai jawaban itu sendiri. Damainya memelihara hati bahkan ketika pikiran sebelum memahami seluruh maksud Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, hal yang spektakuler yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat pertama, air bisa berubah menjadi air anggur dalam pernikahan di Kana. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Bahkan lebih-lebih orang yang mati itu dibangkitkan karena kuasa ilahi yang datang dari Allah.
Bahkan masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Masakan Tuhan tidak mampu memberi kita kekuatan bahkan jalan keluar. Kalau kita meyakini, kita beriman dan kita percaya bahwa Tuhanku lebih besar dari masalah yang saya hadapi, maka pegang teguh Bapak Ibu. Jangan kecut hati, jangan tawar. Sudahlah, saya udah berpuluh-puluh tahun berdoa, Tuhan tidak jawab-jawab. Berpuluh-puluh tahun saya berdoa, meminta hamba-hamba Tuhan berdoa, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Mungkin doanya nggak mujarab, atau saya terlalu banyak dosa. Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan yang akan mentransformasi hati kita Bapak Ibu. Sehingga kita meyakini bahwa di balik segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan. Roma 8:28. Di poin yang ketiga, yaitu misi pendamaian. Damai bagi sesama dan dunia. Jadi bukan hanya di poin pertama dan kedua, tetapi di poin ketiga kita bisa mempelajari untuk kita membawa damai. Kita menjadi peacemaker-nya Allah Bapak Ibu. Bukan hanya memahami dan mengetahui bahwa Allah sang sumber damai. Tuhan mau juga kita menjadi peacemaker-nya Allah. Menyatakan kebenaran. Kristus bukan hanya memberi damai tetapi menjadikan gereja sebagai agen damai. 2 Korintus 5:20 menyatakan kita adalah utusan-utusan Kristus. Yang dimana seakan-akan Allah menasehati melalui kita. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dan gereja menerima damai itu untuk membagikan damai. Allah mengajarkan kita untuk mengampuni, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain. Allah menyatakan kasih dan teladannya untuk kita terapkan. Dan itu harus kita lakukan. Bapak Ibu, damai Kristus mematahkan tembok sebuah permusuhan. Sehingga orang percaya tidak boleh memelihara yang namanya kebencian. Amin. Kalau kita sudah memahami dan percaya kepada Kristus yang adalah Raja Damai. Dia menunjukkan kasihnya, rekonsiliasi ilahi dan transformasi batinia. Maka yang harus kita lakukan juga Bapak Ibu, menjadi agen pendamai atau peacemaker-nya Allah. Kita tidak menyimpan yang namanya kebencian. Karena Allah tidak mengajarkan kita untuk membenci orang-orang yang bersalah, dendam, ataupun kepahitan. Ia datang membawa shalom, agar gereja menghidupi etika pendamaian, mengampuni, membangun kembali sebuah relasi yang rusak menjadi baik, merangkul yang terpecah, dan menjadi saksi damai di tengah bangsa-bangsa yang mengalami kegelisahan, yang putus harapan. Kita hadir memberi pengharapan itu Bapak Ibu. Nas firman Tuhan, Roma 12:18 berkata, sedapat mungkin hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang Bapak Ibu. Jadi tidak ada permusuhan antara kita dengan orang lain. Ibrani berkata, kejarlah kekudusan dan perdamaian. Tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat kasih dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan kalau kita menyimpan akar pahit permusuhan? Maka segala sesuatu kita akan anggap itu sebagai sebuah hal yang negatif, sebuah hal yang jahat. Injil Matius berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai. Ilustrasi terakhir di poin pertama. Bapak Ibu, pada tahun 1990-an di Afrika Selatan, sebuah kisah nyata, ada seorang pendeta kulit hitam diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja yang dahulunya dihadiri jemaat kulit putih pada masa apartheid. Dan sebelum berkhotbah, ia meminta seluruh jemaat untuk berdiri. Dan ia berkata, jadi pendeta ini berkata, di masa lalu kita dipisahkan oleh warna kulit hitam putih.
kebencian, dan luka sebuah sejarah. Tetapi hari ini kita berdiri bukan sebagai dua kubu, melainkan satu tubuh. Karena darah Yesus lebih kuat dari hukum pemisah, tembok kebencian, dan trauma masa lalu. Dan ia kemudian turun dari mimbar memeluk seorang jemaat lansia kulit putih yang menangis di barisan depan. Dan ia berkata, damai Kristus menjadikan kita keluarga Allah. Tangisan berubah menjadi pujian, dan kebangkitan hari itu menjadi awal gerakan rekonsiliasi gereja. Itu yang dilakukan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa damai Kristus bukan pasif, tetapi aktif Bapak Ibu, bekerja melalui berbagai hal. Dan ia mendorong kita melangkah mendekati yang terluka, bukan menunggu didekati. Damai sejati bukan hanya menghentikan permusuhan, tetapi menciptakan persekutuan baru dan kesaksian baru di tengah dunia yang gelap ini Bapak Ibu. Untuk kita jadi terang. Aplikasinya adalah setiap orang percaya dipanggil bukan hanya menikmati damai itu Bapak Ibu, tetapi membawa damai sebagai misi. Dimulai dari tindakan nyata, mengampuni, mendekat, memulihkan, lalu selanjutnya bersaksi. Itu yang harus kita lakukan. Kesimpulannya adalah, Kristus datang membawa damai bukan untuk dikagumi, tetapi untuk diterima, dihidupi, dan diberitakan. Ia mendamaikan kita dengan Allah, menenteramkan hati kita, dan mengutus kita menjadi pembawa damai bagi dunia. Natal memanggil kita untuk menjadi gereja yang bukan hanya bernyanyi tentang damai, tetapi menjadi bukti damai itu sendiri yang kita praktekkan sehari-hari. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya melalui setiap poin yang dapat kita pelajari bersama menjadi rema, menjadi kekuatan dan ingatan bagi kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata, kita harus menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku. Itulah orang bijak. Tetapi orang bodoh hanya mendengar tetapi tidak mau melakukannya. Kita ada di bagian yang mana? Kita berdoa. Allah sang sumber hikmat yang memberi kami hikmat pengertian akal budi untuk dapat memahami kebenaran akan firman-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu dari setiap poin yang kami telah pelajari. Kiranya melalui setiap poin yang kami pelajari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan hambanya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati pada malam hari ini boleh lambaikan tangannya? Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Dia, bersorak-sorak untuk kemenangan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari kita memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
bersama memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, yeah. Sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for the earth you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk pengurus yang mengelola persembahan kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, kiranya semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan informasi dari pengurus. Silakan. Ya, selamat malam. Bapak Ibu Saudara, kami akan menyampaikan beberapa informasi buat kita. Pertama, undangan Natal buat seluruh umat Kristen yang ada di Kota Tarakan. Jadi ini Natal gabungan antara Kristen dan Katolik. Pelaksanaannya hari Senin tanggal 29 Desember 2025 bertempat di Gedung Nasrani Center Kota Tarakan, Jalan Aki Balak. Waktunya dimulai pukul 16.00. Jadi dimulai pukul 4 sore. Bapak Ibu Saudara, Natal gabungan ini besok dimulai jam 4 sore di Gedung Nasrani Center yang ada di Jalan Aki Balak. Informasi kedua, undangan Natal untuk seluruh jemaat GKI Siloam Tarakan. Perayaan Natal PGLII Kota Tarakan diadakan hari Selasa tanggal 30 Desember 2025
pukul 19.00, pukul 7 malam, bertempat di gedung gereja GBI Bukit Zaitun, Jalan Bayangkara, Pasir Putih. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan waktunya, Natal PGLII tanggal 30 dimulai pukul 19.00 di gereja GBI Bukit Zaitun, Bayangkara, Pasir Putih. Yang berikut saya akan bacakan surat atestasi, ya. Surat atestasi kepada yang terhormat Gembala dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Siloam Tarakan. Salam sejahtera. Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Adelpotes Sentani dengan ini menerangkan bahwa jemaat kami dengan data sebagai berikut: nama Helen Windiawati Andahara Basari, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, status baptis sudah baptis, adalah benar terdaftar sebagai anggota jemaat yang aktif dalam beribadah, belum pernah menikah, melayani dengan baik, dan telah menerima pelayanan gerejawi di jemaat GKII Adelpotes Sentani. Sehubungan dengan permintaan jemaat yang bersangkutan untuk pindah tempat beribadah karena alasan akan mengikuti calon suami yang bertugas ke Tarakan, maka dengan ini kami memohon kiranya Badan Pengurus Jemaat GKII Siloam Tarakan dapat menerima dan memberikan pelayanan gerejawi kepada jemaat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Demikian surat atestasi ini dibuat dan dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Badan Pengurus Jemaat GKII Adelpotes Sentani, Gembala Sidang Evangelis Yaneke L. Lalihatu MTH, Sekretaris Rudi Rorim Pandey. Tanda tangan, masing-masing tanda tangan dan cap. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kedatangan anggota baru dari Sentani, ya, namanya Saudari Windy. Ya. Baik, informasi berikut. Ada dua lagi Bapak Ibu Saudara. Dua informasi terakhir adalah berita bahagia buat kita semua. Pertama, kami menginformasikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember, ya, kemarin Sabtu 27 Desember 2025 telah dilaksanakan peneguhan pertunangan antara Krisya Cynthia Sulistiani dan dengan Bartolomeus Anton Wijarnako. Ya, jadi kemarin kita sudah melaksanakan peresmian pertunangan antara panggilannya Tia sama Anton. Ya, di sini kedua saudara-saudari ini ada. Mohon berdiri dulu Anton dan Tia. Ya, mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita dukung dalam doa rencana-rencana ke depan, ya. Kita bersyukur, berkomitmen untuk bersama-sama masuk dalam ikatan yang lebih serius. Informasi bahagia kedua yang terakhir ini Bapak Ibu, kami akan sampaikan bahwa tanggal 29 Desember 2025 besok, ya, akan dilaksanakan peneguhan pernikahan antara saudara Stephen dan saudari Windy. Ya, yang saya baru bacakan surat pindahnya tadi. Stephen ini jemaat kita bekerja di MAF. Jadi Windy dari Sentani datang pindah ke sini dan akan menikah besok. Jadi Bapak Ibu Saudara, besok mereka akan menikah pukul 16.00. Lokasinya adalah Bukit Bintang, ya, Bukit Bintang yang ada di depan gereja GBI. Ada gereja di situ juga. Jadi lokasi pernikahannya di sana. Bapak Ibu Saudara, mari doakan supaya pernikahan yang akan dilaksanakan besok, Stephen dan Windy juga
boleh ditolong oleh Tuhan, pernikahannya berjalan baik dan lancar, keluarga baru ini diberkati oleh Tuhan. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Natal tidak akan berarti tanpa kasih Allah yang lahir di tengah-tengah dunia. Hanya bersama Yesus kita merasakan indahnya Natal di dalam hati kita. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya
Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, setia di dalam menjaga, memelihara, dan menyertai kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Kerinduan kami ibadah ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan meninggikan nama Tuhan saja. Dan juga setiap kami yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan dan kembali diteguhkan dalam iman dan kerohanian kami. Bapa di surga, jaga lindungi seluruh jemaat-Mu ketika kembali ke rumah masing-masing agar tiba dengan selamat. Mendoakan setiap kami dalam aktivitas sepekan ke depan, kiranya Roh Kudus tetap jaga dan pelihara agar apa yang kami kerjakan di jalan Tuhan semuanya boleh berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.